Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah, kita masih diberi Allah nikmat sehingga kita masih dapat duduk bersimpu berkumpul di musolah kesayangan kita, musolah Rotul Jannah. Semoga Allah senantiasa menerima segala bentuk amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masuk kepada hadis urutan 274, masih dalam bab berwasiat kepada para wanita. Wa an Abdullah ibni Zam'ah radhiyallahu an, dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atau bersabda, wa zaqara naqata walladhi aqaraha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzin ba'sa ashqaha imba'asalaha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi. Yang mana artinya bahwa Abdullah bin Zam'ah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berkhutbah. Rasulullah menceritakan tentang unta betina yang merupakan mukjizat Nabi Soleh ketika itu dibunuh. Jadi Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud ini diberi kenikmatan Allah banyak, dari aspek pertanian, peternakan, bahkan arsitektur maju. Tetapi mereka malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berzina, mabuk-mabukan, berfoya-foya dan lain sebagainya. Lalu Nabi Soleh menyuruh mereka untuk kembali beribadah kepada Allah, namun mereka enggan. Lalu Nabi Soleh singkatnya memohon mukjizat, ya Allah berikanlah mukjizat agar mereka percaya kepada saya. Lalu Allah berfirman, pukullah batu di depanmu. Lalu ketika dipukul berubah menjadi unta betina yang besar, yang sehat, yang mana air susunya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ketika itu Nabi Soleh ada dalam surat Hud, sebenarnya cerita panjangnya. Jadi boleh ambil air susu dari unta ini, tapi jangan kau ganggu unta ini, jangan kau bunuh, nanti akan azab Allah akan datang. Tetapi ada yang tidak suka dari kaumnya, karena sebagian besar banyak yang ikut Nabi Soleh. Akhirnya dibuat sayembara, singkat cerita. Lalu ada dua orang yang dikisahkan bernama Mudar dan Musadda, yakni membunuh, satunya memanah kakinya, lalu satunya lagi menusuk perutnya sehingga unta tersebut terbunuh. Ya, lalu singkat cerita langsung muka mereka semuanya rata-rata berwajah kuning, lalu ditimpa batuan dari langit. Itu azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi ayat ini, ayat As-Sams, izim ba'asa ashqoha, artinya ba'asa bangun dengan cepat, bangun segera, seorang rajulun aziz, orang yang perkasa, arim itu nakal, perusak, kalau kita keji, bengis lah gitu ya. Dan ambisius, jadi pengen ngebunuh karena mau ikut sayembara tadi, langsung dibunuhnya unta tersebut, dan kejadianlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis berikutnya ini agak beda, langsung tiba-tiba Rasulullah bergeser sedikit judulnya. Summa zakaronisa. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang perempuan wa wa'azofihinna, dan cara menasihati wanita, para wanita. Faqala, Rasul bersabda, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha fi akhiri yaumihi. Ya. Banyak nih dari kalian, di antara kalian ada yang sengaja memukuli pasangannya, memukuli istrinya. Ya jelid, dijalat, dipukul. Iya, ada RT sekarang. Jadi dipukul istrinya seperti memukul seorang hamba sahaya. Jadi nggak ada harga dirinya sekali. Tapi
kadang-kadang malamnya maaf kita berhubungan suami istri. Di akhirnya ibaratnya siang-siangnya marah tapi malamnya berhubungan. Nah ini kan secara psikis bagi wanita tidak baik sekali. Ibaratnya dicampakkan, lagi marah, lagi sedih, malah diajak berhubungan. Ini tidak baik. Jadi kita sebagai laki-laki, kalau kita di tempat pekerjaan, mungkin ada yang pengusaha, ada yang direktur, bos, itu di luar saja Pak. Di tempat pekerjaan kita, tentunya banyak masalah yang kita bawa ke rumah. Tapi ketika sampai di rumah, kita ialah suami dari seorang istri, ayah dari seorang anak. Gak bisa anak saya panggil di rumah Pak Ustadz, ya gak bisa. Pasti manggilnya ayah, istri panggilnya suami dan lain sebagainya. Jadi jangan dibawa masalahnya, karena kita kan kadang banyak penat di luar, ada istri kena marah, anak nakal dimarahin. Padahal malamnya ya sama istri berhubungan lagi, sama anak kadang nyesal, kita cium-ciumin lagi anaknya, seperti itu Pak. Ya. Maka dalam surat Ali Imran Allah juga sudah menerangkan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah ilal akhiri ayatnya panjang. Jadi sudah dihias bagi manusia laki-laki ini kecintaan pertama kepada wanita. Ya karena ini kebutuhan kodrat kita Pak. Ya. Butuh kepada pasangan, karena manusia kodratnya laki-laki mempunyai hasrat gairah. Begitu juga kepada anak. Ya, kita senang punya anak, sayang sekali. Dan juga pada harta. Nah, ini ada anekdot lucu nih Pak. Kalau saya tanya, Bapak sayang mana istri sama anak? Kalau udah punya anak nih, sayang mana kira-kira? Sayang anak ya Pak. Nah, saya kasih contoh Pak. Misalnya ada suami istri punya anak nih. Anaknya lagi jalan-jalan. Kita dorong pakai kereta, dorongan anak itu. Lalu ada tetangga atau saudara datang. Anaknya lucu ya. Dicubit, digendong, dicium. Biasa aja. Coba kalau istri kita, ya istrinya lucu ya, lah perang dunia. Berarti sayangan mana pada? Sayangan istri ya sebenarnya gitu. Ibaratnya kalau hasrat untuk punya istri semua orang punya ibaratnya. Cuman kalau anak bisa jadi di antara kita atau saudara-saudara kita ada yang belum Allah takdirkan untuk mempunyai keturunan. Nah itu hanya intermezzo saja. Tapi intinya, jadi intinya kita sayang kepada tadi wanita, anak-anak, dan harta. Tetapi kita juga harus nasihatinya dengan pelan-pelan. Tadi di kisah Nabi Soleh, ada seorang yang begitu kejam membunuh. Tapi kita jangan sampai memperlakukan istri kita, anak-anak kita sekeras itu. Tidak pantas bagi seorang muslim, bahkan mendekati keharaman seperti itu. Ya. Lalu ditambah lagi hadisnya di sini. Sebagai perumpamaan. Summa wa'azahum fi dhahkihim minad dortoh. Kemudian Rasulullah menasehati tentang orang yang mentertawakan ketika ada saudaranya lagi buang angin, kentut. Kita ada satu kentut nih, wah ketawain, diejekin segala macam. Rasulullah bersabda, lima yadhaku ahadukum bima yaf'alu. Nah, di riwayat muttafaqun alaih. Kenapa kalian mentertawakan yang kalian juga lakukan? Sama istilahnya sebenarnya kayak yang tadi. Pertamanya marah tapi senang. Lah kalau maaf kentut, emang Bapak nggak kentut? Kan kentut juga. Ibaratnya mau nggak mau menertawakan diri sendiri. Aneh. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah seperti itu Pak. Di kaum Lut begitu. Jadi ada kentut diketawain, dilihat segala macam. Sebenarnya aneh. Ya kita juga kadang kentut, dan bahkan kentut bisa jadi barometer kesehatan ketika sakit. Wah kalau kentut habis operasi sehat. Nah suruh kentut. Makanya kita mentertawakan hal yang lazim, yang lumrah, bahkan yang baik bagi seorang manusia. Nah, seperti itu. Saya kisahkan ada pada zaman Abu Bakar. Ketika berkumpul dengan para sahabat, Abu Bakar juga, Umar, ada yang salah satunya buang angin kentut. Nah, dan Umar mengetahuinya. Lalu kata Umar, pergilah berwudu. Tinggalkan majelis, pergi berwudu dulu. Karena lagi keadaan pengajian seperti ini. Lalu pas dia mau keluar berwudu, ada sahabat salah satu lagi. Ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita wudu semua? Akhirnya, ahsan tak, bagus. Akhirnya semua wudu.
Agar apa? Menghargai yang kentut supaya nggak ketahuan bahwa dia yang kentut nanti. Masya Allah. Itu perilaku muslim yang hakiki yang sebenarnya. Bagaimana hal yang kecil aja kita hargai. Tapi bukan berarti kita kentut sembarangan, tidak. Itu pun ada adabnya, ya. Tapi kita bagaimana menghargai yang memang sudah lahirianya seorang manusia. Maka juga kita selain berbuat baik kepada keluarga kita, juga berbuat baik kepada tetangga, saudara, dan teman-teman kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan kita mendapatkan pahala yang tinggi dalam menghargai teman-teman saudara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.